Dalam kehidupan manusia itu mutlak, itu hoki itu penting. Hoki, ya, faktor hoki kemudahan segala sesuatu itu penting sekali. Maka nanti ini merupakan materi, ya, untuk nanti di bulan Ramadan. Selain kita mengejar martabat jati diri, minimal standar Ramadan, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. To love, to give, to care. Sahabat, alhamdulillah senang sekali kita berjumpa lagi ya dalam episode kali ini mengenai alam malik nahu hak. Begini sahabat, alam malik nahu hak ini betul-betul ya saya juga terkejut ya. Ini alam yang dahsyat ya sahabat, dimana alam ini luas, dia melingkupi semua, dia ada di sentra-sentra semua alam. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa ya sahabat, kita berdoa dulu untuk semua sahabat peduli al-haq di luar sana ya, untuk semua permasalahan di dalam dirinya, emosi negatif dan penyakit hatinya, semua problematika diri yang menurut Allah itu tidak baik masih ada di dalam diri. Kemudian juga semua hal positif yang sedang diperjuangkan. Mohon pada Allah agar semuanya dapat jalan keluar yang terbaik. Dan kita berdoa untuk bangsa ini ya sahabat, yang sedang dilanda bencana ya. Kalau saya lihat ini bencana kesehatan ya, itu Indonesia ini, dan hal-hal yang lain yang menurut Allah itu tidak baik. Itu mohon penyelesaian terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa juga untuk seluruh manusia bumi, untuk seluruh ya bagian bumi ini semuanya, dunia ya, agar terbebas dari segala sesuatu yang menurut Allah itu tidak baik, segala sesuatu yang mencederai nilai-nilai luhur kemanusiaan, segala hal yang dalam kategori kejahatan terselubung, persekongkolan jahat ya, di semua segmen, di semua tingkat, agar ditampakkan semua kepalsuan itu sama Allah Subhanahu wa taala ya, dan dibikin mereka ribut sendiri di antara mereka, dan mendapat penyelesaian terbaik menurut Allah agar mereka setimpal ya. Kita serahkan saja pada Allah. Terus kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk segala sesuatu yang sifatnya batil ya, jahat ya, itu supaya diselesaikan sama Allah. Kita juga berserah diri pada Allah untuk segala sesuatu yang tidak amanah ya, tidak amanah, pemimpin suatu negara yang tidak amanah pada rakyatnya, dan termasuk semua aparatnya ya, kita serahkan pada Allah agar setimpal yang terbaik menurut Allah ya. Kita juga berdoa pada Allah untuk segala sesuatu yang mencederai nilai-nilai azas keadilan Allah dan azas maha kasih Allah ya sahabat, supaya kita serahkan saja pada mahkamah ilahi ya, dan kita mohon pada Allah agar semuanya ini mendapatkan penyelesaian terbaik menurut Allah, agar disegerakan supaya kembali keharmonisan di bumi ini, keseimbangan alam dan kesehatan alam ya. Kita juga berdoa untuk penyembuhan dunia, heal the world ya. Kondisi manusia memang sedemikian rupa karena ini semua dari manusia sendiri, segala sesuatu yang terjadi karena dari manusia sendiri ya sahabat ya. Mari kita berdoa Al-Fatihah 3 kali. Selesai? Baik sahabat, seperti yang Anda sudah saksikan ya, bahwa di film tadi di awal itu bahwa kehidupan tuh banyak ya masalah narkoba, perilaku yang tidak baik ya, seks bebas, kemudian
ganja dan segala macam itu betul-betul tidak bisa apa ya, itu justru merugikan diri sendiri ya. Terus kemudian KDRT ya, terus hal-hal yang juga mencederai nilai-nilai luhur kemanusiaan, semuanya ini. Nah, bahkan yang kita sangat prihatin, banyak yang beribadah, ibadahnya jalan, namun ya kekerasan juga jalan gitu, emosi juga jalan gitu, bohong ya jalan, tidak amanah ya jalan, sholatnya jalan, baca Quran ya iya gitu. Nah ini gimana ini ya. Terus juga hal-hal yang lain yang dimana pada dasarnya rintangan hidup itu kan tidak kelihatan. Rintangan hidup itu ada di luar sama ada di dalam diri. Yang di dalam diri itu kaitannya ke sikap, perilaku, di luar itu gerak laju dia. Semuanya ini karena kita sendiri ya sahabat, karena kita sendiri. Maka bagaimana jalan keluar yang terbaik? Hadirlah ini energi alam Malik Nahuhak ya. Alam Malik Nahuhak ini adalah akselerator atau booster energi dari semua kekuatan al-haq yang ada sudah ada di seseorang gitu. Baik kekuatan positif, meta al-haq atau al-haq ya. Jadi ini booster energi, ini akselerator energi yang bisa dimanfaatkan untuk semua pihak, untuk kepentingan positif ya. Namun syarat utama, ini udah syarat utama gak bisa. Jadi syarat utamanya adalah harus detoks jiwa, harus itu. Maka energi alam Malik Nahuhak ini tidak bisa dijasakan gitu loh, harus melalui program khusus yang harus diikutin. Pertama, dia harus ikut detoks jiwa dan program ini gitu ya sahabat ya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan pertama. Bentar sahabat ya. Nah ini bentar, ini kok nggak urut ini. Ternyata ketika saya anukan ini beda nih. Bentar ya. Nah, nah ini seperti yang tampak ya di bergulir tadi, itu penjelasan mengenai alam Malik Nahuhak sudah Anda baca sendiri ya. Saya lebih fokus ke karakteristik alam Malik Nahuhak. Pertama, seperti yang tampak di slide, alam Malik Nahuhak itu berada pada jalur 1 keilahiyah. Jadi ada 3 jalur sebetulnya sahabat. Jalur 1 keilahian, jalur 2 itu jalur akhirat, itu didominasi oleh manusia ruh atau Pathfinder. Itu bangsa manusia ya, bangsa manusia. Tadinya bangsa manusia, jadi manusia berdimensi tinggi tapi jalur akhirat. Kemudian ada jalur ketiga, manusia planet, itu jalur dunia. Tadi kan jalur dunia, jalur akhirat. Sekarang jalur ketiga, jalur dunia atau manusia planet. Kita sebut manusia planet aja ya. Sebenarnya manusia ruh juga manusia planet, tapi ya gimana gampangnya untuk pembedaan, karena masing-masing menempati suatu planet. Ada kalau bedanya, kalau manusia ruh itu planet non fisik. Kalau jalur dunia manusia planet atau Highlander itu planetnya non fisik tapi Highlandernya fisik. Kalau yang tadi manusia ruhnya non fisik, planetnya non fisik. Sama ya, maaf tadi ada keliru sedikit. Jadi jelas ya. Kalau di jalur 1 alam Malik Nahuhak itu al-haq semua, itu kekuatan al-haq semua. Kalau yang manusia ruh sama Pathfinder
Itu positif, meta al-haq dan al-haq. Kemudian yang nomor 2, ya, slide nomor 2, ini mengenai kecepatan bergerak. Kecepatan bergerak chip energi di alam malik naung haq itu. Ngapain nak? Ini anak saya. Ngapain saya? Itu kepala kamu kelihatan nih tadi nih. Kelihatan rambutnya ya tadi. Oke. Nah, ini kecepatan bergeraknya itu cepat sekali dia. Dia hanya membutuhkan waktu apa ya? Ini sepermiliar ya. Jadi 17 per miliar detik itu gimana ngomongnya itu? Buk gitu untuk menuju ke suatu tempat dan kemana aja. Itu yang terendah. Coba bandingkan dengan partikel neutrino, yaitu dia lebih cepat dari kecepatan cahaya. Penelitian yang terakhir tuh di dunia ilmu pengetahuan, dia memiliki kecepatan 20/1.000.000 di atas kecepatan cahaya. Ini lebih cepat dari itu, ya. Kemudian kita bicara karakteristik ya. Yang ketiga, mengenai daya jelajah. Dia terendah di 1,476 triliun per detik. Per detik. Ya. 1,476 triliun kilometer nih ya. Kilometer per detik nih. Kilometernya lupa ditulis. Bandingkan dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Ya, sahabat. Jadi, itu terendah loh. Gitu. Cahayanya kalah itu. Nah, sekarang yang berikutnya, kesadaran. Jadi kesadaran ini adalah satu set ya sahabat, masalah keimanan, ketakwaan, dan bagaimana dia merealisasikan di kehidupan. Itu kesadaran. Ya. Kesadaran sebelum kesadaran kita bicara tingkat kehalusan energi dulu, ya. Tingkat kehalusan energi, ya. Dia kalau itu di situ tertulis atom saja 10 pangkat minus 8 cm. Itu tingkat kehalusan. Minus berarti dalam halusnya. Dan nukleus 10 pangkat minus 12, proton, neutron, nukleon itu 10 pangkat minus 13. Quark inti atom ya. Inti dari inti itu 10 pangkat minus 13. Inti quark 10 pangkat minus 18. Jati diri hakiki manusia 10 pangkat minus 180. Terus chip energi alam malik naung haq dimulai dari ini yang terkasar 10 pangkat minus triliun 97 kali. Triliunnya 97 triliun. Itu gimana itu? Halus sekali. Ya. Kemudian tingkat kesadaran. Terendah penghuni alam ini adalah 1700 triliun 3 kali. Jadi triliun 3 kali. Triliun. Ya. Persen. Oh ya, saya ingin ngasih tahu triliun di alam sana bukan 12 ya nolnya, 14. Ya, 14 nolnya. Sedangkan ini untuk kesadaran manusia rata-rata di 30%. Di jalur kesadaran yang benar-benar kesadaran ya. Sedangkan idealnya manusia minimal tuh 90%. Bayangkan nih tingkat kesadaran beliau-beliau itu yang di atas sana. Martabat jati diri. Martabat jati diri itu ada minimal tuh 9 lapis yang terendah ya. Dari metafisika tanah dan segala macam. Nah, mulai dari 9 ke atas itu udah mulai yang idealnya harusnya. Nah, beliau-beliau ini terendah di 9 juta. Bandingkan dengan martabat jati diri manusia rata-rata di 6. Bandingkan dengan Highlander dan Pathfinder terendah di martabat jati diri 80. Coba bayangin sahabat. Ya. Nah, di sini kemudian kita bicara. Jadi gini, sahabat. Energi ini betul-betul super duper halus.
ya. Dan beliau itu menopang semua energi, tapi energi positif, meta al-haq dan al-haq, untuk semua kepentingan positif, mendongkrak habis-habisan, ya. Sehingga dalam artian apa? Umpamanya kita baca Al-Fatihah, umpama nggak perlu banyak-banyak, cukup 9 kali misal, gitu loh. Tergantung daripada tingkat akseleratornya, karena tingkat akseleratornya beda-beda. Dari energi ini makin tinggi tingkat akselerator, jadi bacanya makin cukup sedikit, minimal 9 kali lah, gitu ya. Ini karena daya dobrak dan segala macam. Nah, untuk jadi booster energi, saya sebut booster energi ya, untuk manfaat pertama, kemampuan dalam penyelesaian masalah dan solusi serta jalan keluar terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, seperti jodoh dan daya tarik umum untuk presenter, artis dan lain-lain. Terus daya tarik khusus untuk lawan jenis ya, karir, jabatan dan bisnis. Tuh, sahabat. Terus yang kedua, kemampuan penyembuhan segala macam penyakit fisik dan non fisik, medis dan non medis. Gini, untuk apa namanya, masalah penyembuhan ini ya, perlu saya agak gali lebih dalam, karena dalam beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan dari salah satu sahabat, Pak, energi al-haq ini dibandingkan dengan luar sana, kesannya kok di luar sana sembuh dan segala macam ya. Gini ya, pernah waktu itu dalam pertemuan terbatas saya jelaskan, penyembuhan atau sakit itu adalah, kalau bahasa gampangnya ya, mungkin dalam dunia Islam tidak mengenal karma ya, tapi kita bicara aja masalah hukum sunatullah ya. Jadi penyakit ini adalah bagian dari apa yang harus dibayar oleh manusia, baik dalam lingkup kehidupan sekarang maupun lingkup kehidupan dulu. Satu, jelas ya, baik penyakit yang kecil maupun penyakit besar. Terus kedua, waktu itu pernah saya jelaskan dulu ya di pertemuan terbatas, bahwa sampai saya contohkan di film, ada film-film nyata ya, bahwa penyembuhan yang spektakuler itu bisa macam-macam skenarionya ya. Jadi bisa ngambil dari tuker nyawa, Masya Allah, bisa tukar nyawa, atau penyakitnya dilempar ke hewan dan segala macam. Jadi kalau kekuatan al-haq itu sangat santun dengan hukum sunatullah, nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa seperti itu. Karena kalau seperti itu berarti kita menyalahi kodrat, itu nggak boleh. Itu hewan kan juga ciptaan, itu satu. Terus kedua, ada keilmuan yang mudah-mudahan udah nggak ada sekarang ya, jadi dia melakukan penyembuhan di nuker nyawa gitu. Terus yang hal-hal yang lain lah gitu, itu nggak bisa kalau al-haq, nggak bisa ya. Terus yang ketiga, akselerator dalam penyembuhan itu, al-haq itu ya, ketika yang bersangkutan sakit dan sudah tiba saatnya, ya sudah, kita mohon penyelesaian terbaik menurut Allah. Makanya dalam setiap penyembuhan jalur al-haq itu mohon penyelesaian terbaik menurut Allah. Dan ini satu set semuanya, diperbaiki semuanya, kualitas ruhnya dan segala macam, kualitas jiwanya juga. Jadi bukan hanya penyakit fisik. Maka dalam penyembuhan di jalur al-haq ini percepatan dan harus kerjasama sama medis. Kalau penyakit fisik, kalau penyakit kejiwaan dia khusus bisa. Karena kalau kejiwaan kecenderungan kan medis itu dikasih obat
penahan dia itu. Sulit itu kalau kayak gitu. Kasihan. Sebaiknya melalui energi al-haq. Tapi kalau penyakit fisik yang sudah menyentuh fisik, ya harus kerjasama sama medis. Dan menurut pengalaman kami, kebanyakan yang minta penyembuhan ke kami itu sudah kondisinya sudah berat. Gitu loh, gimana itu? Kondisinya sudah berat itu. Ya, sudah maunya dari rumah sakit tuh nggak bisa dan segala macam ya. Ya gimana? Ya. Ada pernah yang kondisinya kambuhan, udah dari rumah sakit, udah stadium sekian-sekian, ya gimana juga. Jadi gini ya sahabat, perlu kesadaran bahwa kita mohon penyelesaian terbaik menurut Allah. Terbaik menurut Allah belum tentu kita senangi, kita suka dengan itu, belum tentu. Ya, jadi penyembuhan dengan energi al-haq ini kita berserah diri pada Allah saja. Tidak boleh kita mendahului Allah. Dan yang keluarganya juga ikut berkontribusi, ya, berkontribusi untuk penyembuhan itu. Dalam artian apa yang perlu dijalankan, umpamanya afirmasi tertentu, zikir tertentu, ya dijalankan. Gitu ya, sahabat. Oke. Itu yang perlu saya sampaikan dalam aspek kesehatan, penyembuhan ya. Jadi kami tidak pernah menjanjikan apa-apa, kami bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun itu, dari sisi penyembuhan dan apapun itu. Gitu. Kemudian ini yang berikutnya, yang ketiga, ya, dukungan energi segala permohonan positif untuk keselamatan, kemenangan, dan sukses hakiki dunia dan akhirat, seperti power dan martabat living on a haq. Kemudian segala sesuatu, energi syafaat atau penolong, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan, ketakwaan, rasa penyerahan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan kecerdasan. Peningkatan kecerdasan. Sahabat, rasa penyerahan diri pada Allah itu mutlak. Ya. Itu fondasi keimanan dan ketakwaan. Itu fondasi semua itu, rasa penyerahan diri pada Allah. Apapun itu. Kondisi apapun itu. Ya. Itu menentukan sekali, sahabat. Karena kalau kita iman dan takwa saja, kita merasa beriman dan bertakwa, tapi rasa penyerahan diri pada Allahnya bagaimana? Ya, dipertanyakan itu. Ya, oke. Nomor 4. Ini tadi yang seperti saya sampaikan, energi ini berguna untuk akselerasi semua chip energi dan memperkuat daya dobrak untuk mewujudkannya. Seperti kemakmuran, hoki, keberuntungan, perlindungan total, keharmonisan, kepekaan, dan lain-lain. Ya. Dalam kehidupan manusia itu mutlak, itu hoki itu penting. Hoki. Ya, faktor hoki, kemudahan segala sesuatu itu penting sekali. Maka nanti ini merupakan materi, ya, untuk nanti di bulan Ramadan. Selain kita mengejar martabat jati diri, minimal standar Ramadan, ya, kita juga meningkatkan hoki dan kemudahan segala sesuatu. Itu sahabat, serta rasa penyerahan diri pada Allah. Gitu. Nah, kemudian tingkatan kunci alam booster energi. Ya. Jadi itu ada 3 zona. Sebetulnya ada 9 zona, tapi yang saya sampaikan di situ cukup 3. Zona 1, zona 2, dan zona 3. Di situ telah jelas booster zona 1 9 kali, 18 kali, 27 kali. Maksudnya akselerasinya ya. Terus
Booster 2, zona 2 90 kali, 900 kali, 9000 kali, zona 3 sampai 9 juta kali. Jadi nanti sahabat bisa memilih yang mana sesuai dengan tingkat permasalahan diri sama kemampuannya ya. Terus manfaat daripada akses energi ini apa aja? Ya, pertama untuk mempertajam keharmonisan energi dari semua chip itu. Kemudian kemenangan energi ya dari semua masalah yang dihadapi. Kepadatan energi itu penting, kepadatan energi. Kemudian daya dobrak dan daya tembus energi. Terus kekerasan energi. Jadi nggak cukup power, nggak cukup kepadatan, tapi keras. Ya, kerasnya suatu energi itu penting. Ya, sahabat. Jadi kalau memadat itu memadat. Sudah, habis itu mengeras dia supaya tidak mudah goyah. Itu energi yang chip-chip yang ada di Anda tuh. Kemudian kekerasan energi. Terus yang berikutnya daya pelindung, penolong serta penyelamat. Yang berikutnya tingkat kesadaran energi, jadi meningkatkan kesadaran kita. Berikutnya kemampuan menyelesaikan masalah ya. Kemampuan menyelesaikan masalah itu termasuk jalan keluar yang terbaik ya. Kemampuan menyelesaikan masalah dan jalan keluar yang terbaik menurut Allah. Kemudian yang berikutnya kemampuan mewujudkan kehendak kita asal diizinkan oleh Allah ya gitu. Jadi itu sahabat, manfaat-manfaat semuanya. Kemudian perlu diketahui masalah ini, saya cantumkan hukum energi al-haq ya. Di sini energi alam Malik Nauhaq adalah kelas al-haq hakiki serta mempunyai kualitas serta kekuatan yang tiada ujung. Namun mewujudkan doa manusia sesuai jalan keluar yang terbaik. Nah, menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa saja menurut Allah itu terbaik, belum tentu disukai oleh manusia tersebut. Ya. Gitu. Seperti yang kami selalu sampaikan di Living on Our Studios itu, yang diperlukan oleh manusia, bukan yang disukai atau yang diinginkan, tapi yang diperlukan. Gitu. Nah, jadi Allah SWT memberikan yang terbaik, bukan yang disukai oleh manusia. Sekali lagi. Dan sistem kerja energi alam Malik Nauhaq sepenuhnya tunduk atas asas-asas sunatullah atau universal laws. Oleh karenanya rentang waktu diwujudkan suatu permohonan sepenuhnya sesuai dengan asas keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah ya. Disinilah letak fungsi energi alam Malik Nauhaq, percepatan namun tunduk sesuai dengan aturan main sunatullah. Jadi dia percepatan hebat sekali sebetulnya, tapi tunduk pada aturan main Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus memperbaiki martabat jati diri manusia agar harmoni dengan martabat jati diri living on al-haq. Jelas ya sahabat ya. Jadi sebetulnya informasi mengenai alam Malik Nauhaq itu adalah anugerah untuk manusia dalam tingkat problematika hidup yang sekarang ini ya. Tekanan energi negatif begitu besarnya dari seluruh bagian bumi maupun dari tata surya. Jadi ini udah bukan tingkat bumi saja. Energi negatif dari tata surya maupun di atasnya itu udah merengsek, menekan bumi itu. Ini perlu saya sampaikan. Maka mari kita sama-sama memperbaiki kehidupan kita, sikap dan perilaku kita ya. Karena kalau tidak segera atau dibiarkan ya, kasihan manusia ini ya. Jadi energinya ini pintar sekali meresap gitu. Masalahnya juga kan kita, ibadah kita bagaimana gitu loh. Ketika kita melakukan ibadah, sholat, baca Quran dan segala macam itu bagaimana? Nggak usah masalah energi dari yang luar itu ya. Ketika ini aja kita
cara-cara kita dan segala macam itu bagaimana. Sholatnya bagus, zikirnya bagus, tapi setelah itu bagaimana? Ya. Jadi itu sahabat, kita perlu renungkan ya. Dan alam Malik Namuhak ini sekali lagi merupakan anugerah pada manusia. Ini adalah sesuatu gift ya. Selain juga kekuatan-kekuatan al-haq yang ada di dalam diri, pembekalan kita. Ya, marilah kita berjihad untuk diri sendiri supaya kita terbebas dari segala yang tidak baik menurut Allah dan kita bisa bermanfaat untuk sesama. Ya. Oke, sampai di situ ya sahabat ya. Silakan bagi yang mau bertanya di kolom di waktu yang pertanyaan nanti seperti biasa. Bagi saya cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahumma.
الله أكبر الله أكبر لا